Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita sudah masuk ke bab 3. Judul pelajaran kita untuk bab 3 ini adalah Selat Melaka. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat menerangkan tentang hal ihwal Selat Melaka. Oke, kita langsung saja masuk ke pelajarannya ya. Apa yang terbayang seandainya ada orang yang mengatakan Selat Melaka pada kita? Ya, mungkin kita membayangkan Malaysia, karena di situ ada sebuah kota yang namanya Melaka. Atau kita mungkin membayangkan jalur pelayaran. Bahkan ada mungkin yang membayangkan bajak laut, karena di situ memang banyak para bajak laut ya. Nah, ya, sebelum kita masuk, kita lihat dulu selat itu apa. Pengertian selat adalah laut di antara dua pulau. Jadi artinya laut itu berada atau terletak di antara dua buah pulau. Jadi dia dibatasi oleh dua buah pulau di kiri kanannya ya. Jadi dia terkurung atau dia berada di antara dua buah pulau. Nah, itulah dia yang disebut dengan selat. Nah, sekarang kita lihat ya, Selat Melaka. Selat Melaka itu berada di antara tanah semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera atau Pulau Perca. Nanti di peta ada, nanti akan Bapak tunjukkan petanya ya. Oke, jadi dia berada di antara dua negara atau dua pulau ya, yaitu satu Pulau Sumatera dan satu lagi semenanjung Malaysia atau semenanjung Malaya atau semenanjung Malaysia. Panjang Selat Melaka ini 800 km, jadi panjangnya 800 km dan lebarnya 65 km di daerah selatannya. Jadi kan dia ada daerah utara dan daerah selatan. Nah, di daerah selatan lebarnya cuma 65 km. Tapi ketika dia mengarah ke utara, ketika di bagian utaranya lebarnya itu bisa sampai 250 km. Nah, Selat Melaka ini adalah jalur pelayaran internasional ya, yang sudah dikenal dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Selat Melaka ini menghubungkan perdagangan dari wilayah kita Nusantara ke India dan juga ke Cina. Begitu juga sebaliknya, pedagang dari India melewati Selat Melaka menuju ke Cina. Mereka ingin berdagang di Cina, singgah dulu sebentar di Selat Melaka atau mengambil barang-barang dagangan dari Nusantara, daerah kita Indonesia, kemudian pergi ke Cina atau sebaliknya. Ya, dari sana singgah sebentar ke Selat Melaka, belanja mungkin barang-barang yang bisa dibeli di wilayah kita, lalu menuju ke India. Itu sudah terjadi sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang ini ya. Jadi sejak zaman dahulu ya sampai zaman sekarang. Nah, Selat Melaka itu banyak diminati oleh para pelaut dan pedagang pada masa itu ya, pada masa lalu maupun masa sekarang juga. Tapi terutama pada masa lalu ya, karena pelabuhannya terlindung dari badai dan angin kencang. Jadi dia punya pelabuhan-pelabuhan yang terlindung dari angin dan badai yang kencang ya, yang sangat berbahaya bagi kapal sehingga sangat disukai oleh para pelaut. Nah, kemudian wilayah pantai atau tepian Selat Melaka itu juga tidak banyak ditumbuhi oleh hutan bakau, jadi tidak berhutan bakau, sehingga memudahkan perahu-perahu layar atau kapal-kapal besar untuk bersandar di sana. Jadi itulah mungkin yang menjadi keistimewaan Selat Melaka. Selain juga terlindung dari badai, terlindung dari angin kencang ya, pelabuhan-pelabuhannya. Kemudian juga sepanjang pesisirnya, tepian pantainya itu tidak banyak memiliki hutan bakau, sehingga memudahkan orang atau memudahkan kapal untuk berlabuh di sana. Nah, Selat Melaka ini sayangnya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah kita atau pemerintah Indonesia. Ya, sementara kalau kita lihat, kita bertetangga dengan negara Malaysia dan Singapura, mereka benar-benar bisa memanfaatkan potensi dari Selat Melaka ini. Selat Melaka adalah jalur perdagangan internasional dilewati oleh kapal-kapal dari berbagai negara. Cuman sayangnya yaitu tadilah Indonesia belum bisa memanfaatkan ya potensi yang besar yang ada di Selat Melaka. Dibandingkan dengan negara seperti Singapura dan Malaysia. Nah, ini sebagai contoh saja ya, Singapura itu bisa mendapatkan 10 miliar dolar per tahun ya dari biaya kapal dagang yang berlabuh di pelabuhannya. Ya,
Dia punya pelabuhan terbesar keempat di dunia. Dia gunakan itu, dia manfaatkan itu untuk sebagai tempat peristirahatan atau sebagai tempat berlabuh kapal-kapal asing yang dalam perjalanannya menuju ke tempat lain. Jadi disitulah dia gunakan pelabuhan untuk kapal-kapal berlabuh di sana untuk bongkar muat atau juga untuk melakukan jual beli dengan pihak Singapura sendiri. Singapura berhasil memanfaatkan Selat Melaka yang merupakan jalur perdagangan itu dan bahkan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar sampai 10 miliar dolar Amerika. Ya, kalau kita hitung berapalah sekarang dolar ya? Mungkin 14.000, kita hitung aja, ambil hitungan kasar 14.000 1 dolar. Bayangkan 10 miliar dolar, hitunglah sendiri. Nah, sementara Malaysia hanya dengan beberapa pelabuhan, ya, dia cuma mempunyai beberapa pelabuhan yang tidak sebesar pelabuhan di Singapura tadi, tetapi pelabuhannya kira-kira sebesar pelabuhan yang ada di Tanjung Priok di Jakarta. Mungkin kalian pernah ya ke sana atau pernah dengar. Tanjung Priok itu sebuah pelabuhan besar di Jakarta. Nah, pelabuhannya cuma selevel itu, sebesar pelabuhan Tanjung Priok, tapi dia punya beberapa di Selat Melaka itu. Dan itu dari situ saja mereka bisa meraih ratusan juta dolar setiap tahunnya. Bayangkan. Sayangnya kita belum bisa ya. Nah, pada tahun 2006 karena melihat potensi besar seperti itu, pemerintah Provinsi Riau sudah mempersiapkan lahan di Pulau Rupat, di wilayah Bengkalis, dan juga di Dumai. Mereka berencana untuk membangun juga pelabuhan berskala besar seperti itu dan juga membangun galangan kapal rencananya. Namun masih terkendala izin dari pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Sayangnya masih belum mendapat izin ya, padahal rencana itu sudah ada, keinginan itu sudah ada. Bahkan sudah mempersiapkan lahan tadi Bapak bilang di mana? Di Pulau Rupat, di wilayah Bengkalis ya, di Kabupaten Bengkalis. Kemudian juga di Dumai sudah dipersiapkan sebuah pelabuhan atau sebuah lahan untuk pelabuhan besar. Cuman sayangnya perizinannya belum dapat. Nah, padahal kalau kita lihat sebenarnya ya, kalau kita lihat di peta ya, wilayah Indonesia atau Selat Melaka itu sebagian besarnya, bahkan bisa dibilang bukan sebagian besarnya, 3/4 dari Selat Melaka itu adalah milik dari Indonesia. Atau bisa dibilang 80% dari wilayah Selat Melaka itu adanya di wilayah negara kita, di Indonesia. Nah, betapa sayangnya ya, 80% itu tidak kita manfaatkan. Sementara negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang mungkin cuma masing-masing cuma dapat 10% dari Selat Melaka itu, 10% wilayah Selat Melaka yang mereka kuasai atau menjadi wilayah negara mereka, mereka berhasil memanfaatkan dengan maksimal ya, dengan maksimal potensi yang ada di Selat Melaka. Nah, Indonesia ini ya, negara kita ini sampai sekarang cuman masih sekedar pemasok barang atau penghasil barang saja. Ya, barang-barang yang kita hasilkan seperti misalnya air bersih sangat diperlukan ya, kayu, arang, minyak bumi, minyak dan cangkang kelapa sawit, rotan dan lain-lain itu kita jual kemana? Ke Malaysia dan ke Singapura. Kita jual dengan harga murah. Mereka membelinya dengan harga murah. Sama istilahnya kita pergi, misalnya kita pengen durian, kita pergi, kalau pengen duriannya murah, kalau pengen dapat duriannya murah, jangan beli sama penjual, jangan beli sama pedagang, tapi kita pergi langsung ke orang yang punya kebun durian, kita beli di sana kita bisa dapat lebih murah, bahkan kadang-kadang gratis dikasihnya aja. Nah, seperti itu nasib Indonesia ini. Kita punya bahan baku kita dibeli dengan murah oleh Malaysia dan Singapura. Nah, sampai di Malaysia dan Singapura, ketika datang kapal-kapal asing dari negara lain, mereka menjual barang kita itu dengan harga yang jauh lebih mahal, bahkan berkali-kali lipat daripada harga jualnya. Misalnya tadi, durian tadi, kita datanglah orang Malaysia atau orang Singapura tadi, datang ke kebun duriannya, dibelinya duriannya cuma misalnya 1.000 sebutir. Nah, mereka balik ke negara mereka atau mereka balik ke wilayah mereka dengan durian yang banyak tadi. Sesampainya di negara mereka, mereka jual durian yang mereka beli tadi dengan murah kepada dari kita yang 1.000 rupiah tadi, mereka bisa jual 100.000. Bayangkan, gila sekali kan betapa ruginya kita.
Dan itu terjadi ya, itulah sekarang ini masalah kita ya. Kita punya minyak bumi kita, ya, minyak bumi kita dijual oleh orang Amerika, ke Singapura. Singapura punya pabrik pengolahan minyak bumi sehingga minyak buminya bisa menjadi berbagai macam bahan bakar seperti solar, seperti bensin, seperti aftur dan lain-lain. Nah, kemudian orang Singapura ini menjual kembali ya barang hasil yang mereka hasil minyak bumi dari kita tadi yang sudah mereka olah dengan harga yang berkali lipat mahalnya. Nah, sudah merasa sedih, sudah merasa kesal, ya itulah yang terjadi dengan negara kita. Dan Bapak harap di masa depan kita bisa merubahnya. Kalianlah generasi-generasi yang akan datang yang akan merubah keadaan seperti ini. Mungkin akan dibangun juga pelabuhan yang bagus di Indonesia, di wilayah kita terutama di Riau ini. Nah, mungkin kita akan bangun juga pabrik pengolahan minyak bumi sendiri yang mandiri sehingga kita bisa mengolah hasil bumi kita dengan secara mandiri dan kita jualkan kepada orang juga dengan cara kita sendiri atau dengan pasar kita sendiri tanpa harus menggunakan ya atau tanpa harus menjualkan ke pihak kedua seperti Malaysia dan Singapura tadi. Oke, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita dan Bapak harap ya itulah kesimpulan kita tentang Selat Melaka ini. Ya, semoga menjadi pembelajaran juga bagi kita, semoga juga menjadi renungan bagi kita betapa ya mungkin ngenes atau malangnya nasib Indonesia ini. Ya, semoga di masa depan kita bisa merubah nasib kita. Ya, kalianlah generasi muda yang akan melakukannya ya. Oke, sampai di sini saja. Kalau ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.